Salam kepada jemaat Allah dimanapun berada, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat bertemu Bapak Ibu dalam channel Langsung Sitorus kali ini. Saya Pendeta Dr. Langsung Sitorus MTH kembali bertemu dengan Bapak Ibu, ingin membantu Bapak Ibu memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana memahami dan menemukan makna firman yang sampai kepada kita pada kesempatan ini. Untuk memulainya, mari kita camkan firman yang akan kita renungkan dan pahami sekarang. Firman yang menjadi evangelium di Minggu Infokapit tanggal 6 Maret 2022. Kata Infokapit tertulis dalam Mazmur 4 ayat 2 di Vulgata. Di sana dikatakan, cum invocarem exaudivit me Deus justitiae mea in tribulatione dilatasti mihi miserere mei et exaudi oratione meam. Terjemahannya, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Demikian Mazmur 4 ayat 1b menurut terjemahan Alkitab yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Seruan ini dapat dibandingkan dengan Mazmur 91 ayat 15, tapi di sana tidak digunakan kata invocare, melainkan kata clamavit untuk berseru. Sehubungan dengan invocare atau berseru, Paulus mengatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu Roma 10 ayat 13-15. Marilah kita dengar apa yang dikatakan Apostol Paulus sehubungan dengan berseru kepada Tuhan, kemudian bersaksi, memberitakan apa yang diimani atau dipercayai. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat, akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman yang menyapa kita. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan perintah Tuhan Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita temukan makna firman ini bagi kehidupan kita sekarang. Kita akan memahaminya dalam bingkai tema orang yang percaya atau orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yang pertama, Bapak Ibu, masih perlukah selamat? Dari ungkapan sapaan yang keluar dari mulut manusia di suatu negeri, tampak apakah memang manusia membutuhkan selamat. Di Indonesia, ungkapan sapaan yang lazim selalu mendambakan selamat. Misalnya nampak dari sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat jalan, selamat bekerja, selamat makan, selamat sukses, selamat bahagia, selamat tidur, dan ucapan-ucapan selamat lainnya. Di semua kegiatan diharapkan agar bangsa Indonesia selamat. Makna sapaan ini lebih luas dari makna sapaan di kalangan bangsa lain. Misalnya di Inggris dan di Jerman yang mengatakan good morning atau guten morgen, good night atau gute Nacht, dan waktu yang lain di mana selalu dikatakan good titik-titik. Mereka mendambakan segala hal good atau baik-baik saja. Di balik kata selamat ada harapan yang lebih luas daripada di balik kata good. Orang Batak memakai kata horas untuk harapan selamat. Untuk segala kesempatan, orang Batak cukup saja mengatakan horas. Dengan sapaan ini dalam segala hal, orang Batak mendambakan horas yang artinya lebih dalam lagi dari kata selamat. Sebab di balik sapaan horas, orang Batak mengharap bagi yang menyapa dan yang disapa terjadi keadaan baik-baik, keadaan selamat, keadaan terberkati, keadaan bahagia, keadaan makmur sentosa. Dari 3 contoh itu hendak dikatakan di sini bahwa banyak bangsa, kalau tidak semua, mendambakan selamat dan selanjutnya keselamatan. Setiap yang dirancangkan, dikerjakan, dan dihasilkan adalah untuk selamat dalam arti yang seluas-luasnya. Ingin selamat itu mendorong setiap orang bersemangat, merancang, bekerja, dan mencapai hasil terbaik yang maksimal, yakni selamat. Dalam merancang, bekerja, dan mencapai hasil terbaik agar selamat harus dibarengi dengan cara, metode, dan jalan yang pasti untuk mencapai selamat itu. Tanpa jalan selamat yang pasti, bisa saja rancangan kerja yang baik akan menjadi sia-sia, percuma, dan tidak mencapai hasil yang maksimal, yakni selamat. Ada 2 macam selamat yang dibutuhkan manusia, yakni selamat duniawi dan selamat duniawi surgawi. Yang dimaksud dengan selamat duniawi adalah selamat atau keberhasilan, kesuksesan dalam hal-hal duniawi semata-mata, tanpa ada sangkut pautnya dengan sisi rohani manusia atau sisi surgawi. Segalanya hanya dalam konteks sekuler. Prestasi-prestasi terbaik manusia dipandang sebagai keadaan selamat
atau sebagai puncak keselamatan. Prestasi itu tidak ada hubungannya dengan surga katanya. Dan jalan selamat yang ditempuh melulu jalan duniawi, ilmu duniawi. Karena manusia terdiri dari unsur jasmani yang berasal dari dunia dan unsur rohani yang berasal dari Tuhan. Pada hakikatnya, manusia yang sempurna membutuhkan selamat duniawi, surgawi. Tidak cukup hanya memperoleh selamat duniawi. Yang dimaksud dengan selamat duniawi, surgawi adalah selamat atau keberhasilan, kesuksesan dalam hal-hal duniawi dan juga dalam hal-hal surgawi sekaligus. Setiap prestasi terbaik dari manusia dilihat seperti mata uang yang ditempa dua sisi. Salah satu sisinya selamat duniawi dan sisi lainnya selamat surgawi. Sehingga prestasi itu secara utuh merupakan hasil maksimal berupa selamat duniawi surgawi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, agama-agama menawarkan selamat surgawi, tetapi agama Kristen menawarkan selamat duniawi surgawi. Bagi Kristen yang percaya, selamat surgawi itu tidak luput dari selamat duniawi. Artinya, jaminan selamat surgawi mendorong tercapainya selamat duniawi di dunia ini. Bukan selamat duniawi menjamin didapatnya selamat surgawi. Ada ajaran agama yang mengatakan bahwa selamat duniawi menjamin diperoleh dan diraih selamat surgawi. Artinya bagi mereka, prestasi melakukan yang terbaik sepanjang hidup di dunia ini yang terhitung sebagai amal baik yang melebihi dari cukup membayar dosa, itu artinya selamat duniawi, dipastikan menjamin diperoleh selamat surgawi. Ajaran ini mendorong manusia melakukan prestasi-prestasi terbaik yang diyakini menyenangkan Tuhan Allah. Tetapi paling berbahaya kalau ajaran ini mengatakan bahwa membunuh manusia yang tidak seagama, seiman dengannya merupakan amal atau prestasi terbaik yang sangat menyenangkan hati Allah dan membuat pembunuh itu lempang masuk selamat surgawi. Itulah ajaran para radikalisme agama dan teroris. Tetapi ketahuilah, ajaran ini menjadi meremehkan peran Tuhan Allah sebagai pemberi selamat surgawi. Ini kita sebut ekstrem kiri. Ada ajaran yang mengatakan bahwa hanya dengan iman kepada Tuhan Allah, penganugerah selamat surgawi, tanpa menghitung-hitung prestasi dalam hidup duniawi, pasti selamat surgawi itu diperoleh. Ini dikenal sebagai ajaran sola gratia atau sola fide ekstrim. Ini ekstrim kanan. Sekarang ini banyak ajaran yang tidak lagi menganut ekstrem kiri dan ekstrem kanan yang kita sebutkan tadi di atas. Kelompok tengah ini menekankan bahwa prestasi menuju selamat duniawi sangat diperlukan, tetapi yang menentukan mendapat selamat surgawi ada sepenuhnya di tangan penganugerah selamat surgawi itu. Semua kelompok ini di kalangan agama apapun mengajarkan bahwa penganugerah selamat surgawi itu adalah sembahan atau Tuhan Allah pengasih dan penyayang yang tidak mengecewakan manusia-manusia yang beramal bakti sesuai dengan ajarannya. Di dalam Alkitab diajarkan bahwa imanmu yang menyelamatkan engkau. Itu kata Yesus kepada orang sakit yang disembuhkan. Baca misalnya Markus 5:34, 10 ayat 52, Lukas 8:48, Lukas 17 ayat 19 dan 18 ayat 42.
Ada yang berpendapat bahwa di sini keselamatan terjadi sola fide. Di sini pada orang yang sembuh itu ada iman duluan, lalu ditindaklanjuti dengan perbuatan, yakni datang kepada Yesus, minta kesembuhan kepada Yesus. Itu perbuatan. Yakobus menegaskan bahwa iman dan perbuatan tidak terpisahkan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2:22. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2:26. Apostel Paulus merumuskan sangat indah bagaimana iman dan perbuatan berfungsi untuk meraih selamat duniawi surgawi. Iman selalu duluan daripada perbuatan. Rasul Paulus menegaskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10:9. Dalam hal ini Paulus mengikuti ajaran Yesus yang menegaskan bahwa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12:34c dan sejajarnya. Menurut Paulus di sini bahwa hati percaya lalu mulut mengaku atau bersaksi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10:10. Seseorang diselamatkan kalau hatinya percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang berarti bahwa dengan kebangkitannya itu, Yesus Tuhan atas kematian atau yang mengalahkan kematian. Lalu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dan pengakuan sejalan. Percaya adalah iman, dan mengaku adalah perbuatan. Hasilnya adalah keselamatan atau selamat duniawi surgawi. Keselamatan atau selamat surgawi itu dinikmati dalam hidup di dunia ini dan diisi dengan prestasi-prestasi yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan mengalami selamat duniawi. Firman yang dimaksudkan Paulus adalah firman keselamatan, yakni Yesus Kristus, yang menurut Yohanes adalah Logos atau Dabar yang menjadi manusia. Paulus mengatakan bahwa firman ini adalah firman iman, Torema tes pisteus, Ibraninya Debar ha-emunah, Roma 10:8, yakni Logos yang telah mengisi hati orang percaya, menjadi iman di dalam hati, dan kemudian disaksikan atau diberitakan dengan kata-kata melalui mulut orang percaya tersebut. Jadi kalau kita mendapat rema berarti kita sudah punya beriman dan kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, barang siapa yang percaya kepada Yesus, Logos yang menjadi rema orang percaya, tidak akan dipermalukan. Dalam Yesaya 28:16 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah berarti akan mendapat hal yang pasti, dan upah percaya itu pasti diperoleh. Paulus mengutip ayat ini dengan mengatakan bahwa siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru itu adalah Yesus Kristus. Yang percaya kepada batu penjuru ini tidak akan kecewa dan tidak akan pergi dengan tangan hampa, tetapi pasti mendapat apa yang menjadi upah percayanya, yakni selamat duniawi surgawi, sejahtera di bumi dan di surga. Yang dimaksud dengan barang siapa atau siapapun adalah orang Yahudi dan orang Yunani.
atau dalam bahasa sekarang, orang Kristen dan orang ateis atau orang beragama lain. Mereka semua sama di hadapan Tuhan. Kalau siapapun dari mereka percaya kepada batu penjuru atau logos yang menjadi manusia itu, pasti dia akan mendapat upahnya di bumi dan di surga. Selamat duniawi surgawi. Tuhan yang adalah Tuhan dari semua orang dan kaya bagi semua orang, membuka jalan selamat duniawi surgawi yang selebar-lebarnya kepada siapapun, tanpa memandang ras, agama, warna kulit, asal-usul, ataupun kebangsaan. Yang penting siapapun itu, asal dia percaya di hatinya dan mengaku melalui mulutnya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan kebangkitan, pemberi hidup di dunia dan di surga, pasti dia menikmati selamat duniawi surgawi. Soal percaya di sini pasti berbeda dengan percayanya iblis, Bapak Ibu Saudara. Karena iblis pun percaya dan gemetar, tetapi tidak mau bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan, bahkan menyangkalnya. Jadi percaya yang dimaksudkan Paulus itu adalah percaya yang betul-betul meyakini Yesus Kristus Tuhan dan mengaku, menyaksikan, memberitakan bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan dirinya dan keselamatan itu dinikmatinya. Yang berseru kepada Yesus pasti diselamatkan. Ini merupakan jalan keselamatan yang termurah sekaligus termahal, paling sederhana, tetapi paling mulia bagi manusia yang ingin selamat. Inilah jalan keselamatan yang paling mudah, tapi sekaligus paling sulit. Paling sulit karena otak atau hati manusia menyangkal apa yang dikerjakan Yesus. Dan kalau memang manusia tunduk dan percaya kepada karya Kristus itu, pasti sangat mudah mendapat jalan keselamatan tersebut. Kiranya tak satu pun dari kita menyia-nyiakan jalan selamat yang terbuka selebar-lebarnya ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, siapa nama Tuhan yang wajib diseru? Ada yang menyeru dia Allah atau Tuhan atau Yahweh, Jehovah atau Deus, Theos, Kurios, Louhalangi, Debata, Dominus, masing-masing sesuai dengan terjemahan dari nama Tuhan Allah yang digunakan dalam kitab suci. Ada juga orang yang bingung dengan banyaknya nama-nama itu. Tetapi Paulus tidak ingin agar orang bingung tentang siapa nama yang harus diserunya dalam percayanya. Dia katakan to onoma kuriu atau besem Yahweh. Karena Yahweh telah memperkenalkan dirinya sehubungan dengan rencananya menyelamatkan umat manusia, yakni namanya Yesua atau Yesus, yang artinya Yahweh atau Jehovah menyelamatkan. Maka siapapun yang ingin diselamatkan wajib menyeru nama Yesua atau nama Yesus, nama yang terindah itu, dalam percaya dan pengakuannya. Dengan demikian jaminan keselamatan itu semakin dipertegas. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya tidak akan dipermalukan. Dan setiap orang yang berseru kepada namanya pasti diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami terima kasih atas jalan keselamatan yang telah Kau buka untuk kami semua tanpa kecuali. Gerakkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami membuka hati kami juga untuk percaya kepadamu dan mau mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang telah bangkit dan telah menjadi penguasa dunia, pembuka jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Tuhan, selamatkanlah semua orang-orang yang sedang menderita kesakitan, terutama orang-orang yang sedang akan menghembuskan napasnya terakhir.
tobatkan mereka kalau mereka belum mengenal Engkau. Dalam Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu dan kehidupan bangsa kami. Berkati semua Tuhan, jauhkan amarah-Mu, tetapi ampunilah dosa-dosa kami. Sempurnakan doa kami ini yang kami mohon kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.